Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh rasakan kebaikan Tuhan, amin. Kami juga mengucapkan shalom buat Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming melalui akun Facebook atau melalui YouTube. Kami mengucapkan juga selamat hari Minggu. Mari sama-sama dari tempat ini kita nikmati hadirat Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Kita persiapkan hati kita bahwa kami lebih dekat lagi, lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bertemu muka dengan muka, itulah yang menjadi kerinduan setiap kami. Mari Roh Kudus, berkaryalah Kau di tempat ini, penuhi setiap kami, bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam setiap doa kami, ada kuasa dalam setiap pujian kami, dan ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami. Datanglah Roh Kudus, Engkau yang kami rindukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang terbaik yang kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Inilah menjadi kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Bagi-Mu-lah pujian, Bagi-Mu-lah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam
dari awal katakan, datang Roh Kudus penuhiku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Kami nikmati hadiratmu saat ini. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Mari dengan mengangkat tangan bersama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Amin. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Lihat setiap air mata kami, betapa kami rindukan hadiratmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, Yesus satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Biarkan musik saja. Mari Bapak Ibu mulai naikkan suaramu, mulai sembah Dia. Urapanmu mengubahku, hadiratmu mengubahkan. Yang ku rindukan, menikmati baitmu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami tahu urapanmu mengubahkan, urapanmu memulihkan kami, Yesus. We worship you,
Mari mulai buka suaramu. Lord Jesus. Katakan, I'm reaching for you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jangan engkau berdiam diri, tapi belajar berkata-kata kepada Tuhan. Mulai bersuara, mulai angkat suaramu, katakanlah segala kebaikannya. Hai jiwaku pujilah, hai jiwaku serukanlah segala kebaikannya, segala kasih setianya. Jangan satupun yang mengingkar segala kebaikan Tuhan. Mari ingat segala kebaikannya. Ingat segala kebaikannya. Tak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Tak ada satu kata alasan bagi kami tidak menyembah-Mu, ya Yesusku. Begitu besar perbuatan-Mu, begitu besar kebaikan-Mu, begitu banyak yang Tuhan lakukan. Ingat hai jiwaku, ingat hai hatiku. Lihat air mata kami Tuhan, lihat setiap seruan kami Yesus. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu ya Abah. Oh Jesus. Oh God, I worship
worship you. Oh God, I worship you. Jesus, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you, Jesus. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Saja kita untuk bangkit berdiri bersama, katakan, oh God, I worship you. Yes. Oh God, I worship you, Jesus. Be glorified. Oh God, mari angkat kedua tanganmu bersama, katakan, oh God, I worship you. Oh God, dengan tangan yang terangkat katakan, be glorified. Oh God, I worship. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah dan kekuatan kami. Tuhan, Engkau adalah gembala kami ya Allah. Takkan kekurangan kami. Engkau yang membaringkan kami Tuhan di padang yang berumput hijau. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Dan Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kebajikan dan kemurahan belaka itu yang akan mengikuti kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami percaya Tuhan, itulah janjimu atas negeri kami. Itulah janjimu Tuhan atas hidup kami. Tuhanlah gembala kami. Tuhanlah gembala Indonesia. Engkau yang sedang membawa negeri kami Tuhan ke air yang tenang dan membaringkan kami di rumput yang hijau. Engkau yang sedang membawa kami naik menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang membawa negeri kami Tuhan sedang masuk ke dalam dimensi yang baru. Engkau yang sedang membawa negeri kami Tuhan kepada pemulihan, kemenangan, kesembuhan. Diberkati Indonesia, diberkati. Shalom Indonesia. Bangkitlah negeri kami, pulihlah dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, setiap penduduk, setiap kota, bangkitlah Indonesia. Ingatlah Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Berkati Indonesia, berkati negeri kami, udara, perairan dan daratannya. Engkau memberkati para pemimpin di negeri ini Tuhan, pemimpin di pemerintahan, Bapak Joko Widodo, seluruh Tuhan para pengambil keputusan, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan, TNI, Polri, bahkan para pemimpin rohani, terkhusus di wadah ini Tuhan. Engkau mengurapi Bapak Niko Nyoto Harjo, Bapak Bambang Yonanto Adi Prayitno, bahkan gembala kami di tempat ini, Bapak Gunawan Panggabean. Kami berdoa bagi para pemimpin ini Tuhan, kuatkan hati mereka dengan, dan Kau berikan pewahyuan dan visi yang besar lebih lagi. Berkati seluruh kami Tuhan sidang jemaat. Kami percaya sepanjang minggu ini berkat Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami.
kami. Dan kami siap menerima kemenangan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati. Haleluya, kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa orang yang merasakan hadirat Tuhan siang hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah, adakah Bapak Ibu? Semua jemaat Tuhan yang setia. Sebab Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan yang satu ke dalam kemuliaan yang lain. Yang percaya kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku bersama, katakan Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Yang percaya bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Teruntuk kota boleh angkat tangan kanan bersama, katakan hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Katakan bukan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ini yang kami yakini Tuhan, bahwa Engkau akan membawa kami berjalan di dalam kemuliaan. Meskipun saat ini kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Katakan, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, berkekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, hey, hey. Yang percaya Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Boleh Bapak Ibu katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, sampai kemuliaan selamanya.
yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah iman percaya kami, sebab Tuhan akan membawa kami dari kemuliaan yang satu ke dalam kemuliaan yang lain. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi dengan segala hormat saja kita untuk bangkit berdiri bersama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berikan hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kau sungguh baik dan teramat baik yang menyediakan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Dan di dalam segala kebenaran-Mu Tuhan, tuntun kami tetap berjalan, sehingga kami akan boleh menikmati kehadiran-Mu yang selalu memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kembali kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Dan Engkau akan menghampiri setiap kami lewat kebenaran, lewat firman yang Tuhan sebentar mau suarakan bagi setiap kami. Berbicaralah Engkau Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Bahkan kami siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi tuntunan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, saya ucapkan selamat siang bagi kita hamba-hamba Tuhan. Dan jika pada saat siang hari ini Tuhan izinkan kita untuk boleh menikmati hadirat-Nya, bersekutu di bait kudus-Nya Tuhan. Nah, dengan cepat kita akan membaca dari kitab Yesaya 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Di Yesaya pasal yang ke-30. Saya akan bacakan bagi setiap kita sambil ikuti dalam hati. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat
di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Tuhan bagi jemaatnya di Israel. Pada saat dimana saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Dan hampir dalam seluruh perjalanan bangsa pilihan Tuhan ini, mereka selalu diproses di setiap waktu. Bahkan proses ini kalaupun mereka sudah berdaulat menjadi sebuah negara di tahun 1948, bukan berarti proses yang diberikan oleh Tuhan ini terhenti. Ini menjadi sebuah perenungan atau khotbah bagi setiap kita. Ternyata untuk mengikut Tuhan pada saat Tuhan memilih saudara dan saya sebagai anaknya, pewaris kerajaan Allah, maka kita akan terus diproses hari lepas hari. Sehingga tidak ada suatu ijazah yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup kekristenan kita di dunia ini selagi kita ada. Tapi itu ijazah akan kita terima berupa mahkota yang Tuhan sediakan di surga. Nah jadi kalau kita bicara tentang masalah, tentang kesulitan, tentang pergumulan, itu sudah hal-hal yang biasa, yang harus menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan mungkin pada saat siang hari ini di antara kita ada yang sedang membawa masalahnya di rumah Tuhan. Nah ada banyak hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita ketika masalah itu terjadi. Dan sudah barang pasti ketika ada masalah atau kesukaran yang muncul adalah kegelisahan. Yang kemudian menjelma menjadi rasa khawatir, yang kemudian mengarah kepada rasa takut. Nah jadi kalau bangsa ini, negeri ini, bahkan bumi ini sekarang sedang mengalami masalah, maka kita akan melihat ada orang yang gelisah dengan keadaan ini, ada orang yang tidak mau tahu dengan keadaan ini, bahkan ada orang yang memiliki rasa khawatir yang berlebihan, sehingga untuk keluar rumah dia tidak berani, menyuruh anak-anaknya keluar tidak berani. Itu merupakan sebuah perangkap yang terjadi bagi manusia di akhir zaman ini, yang kalau mungkin dia tidak mengerti tentang rencana Tuhan, maka dia akan semakin terintimidasi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang sama pernah dialami oleh Ayub. Kita tahu Ayub ini seorang yang terkenal kaya raya. Bahkan Ayub ini adalah seorang yang saleh, takut kepada Tuhan, bahkan mengerjakan hal-hal sesuai dengan petunjuk Tuhan. Akan tetapi bukan berarti ketika dia menjadi seorang yang saleh, yang benar di hadapan Tuhan tidak pernah disentuh oleh masalah. Dia mengalami masalah yang cukup berat. Yang mungkin kalau kita di akhir zaman ini mengalami hal yang sama. Mungkin kita sudah frustrasi, bahkan ada yang bunuh diri. Ayub yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Memiliki anak sampai 10 orang. Tapi suatu saat Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupannya. Sebagai suatu promosi kepada kita, kepada bumi ini, bahwa apa yang kita raih, apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita ini bukan menjadi ukuran di mana Tuhan sedang menjagai kehidupan kita. Tapi yang pasti, sampai seberapa jauh kita boleh meresponi keadaan dan situasi yang terjadi yang namanya kesukaran ini, maka kita tetap percaya seperti Ayub, bahwa di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah masalah yang sedang dia alami, dia tetap yakin bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupannya. Sehingga dengan tulisan dalam Ayub 3 ayat 26 dikatakan di sini, aku tidak mendapat ketenangan, kata dia, dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah saya katakan tadi ketika masalah itu, persoalan itu, pergumulan itu menghadang di depan kita, yang pertama sekali muncul adalah kegelisahan. Kemudian dia menjelma menjadi kekhawatiran. Dan kemudian rasa takut yang berlebihan. Dan di situ letak kegagalan seorang untuk tidak memiliki masa depan. Tapi saudara dan saya percaya dan saya berdoa kita memiliki masa depan dalam Tuhan. Kalaupun kita sedang berada di ambang bahaya di mana kita melihat ada kegelisahan di mana-mana. Nah, jadi masa-masa yang kita jalani sekarang bukan bicara tentang masalah yang biasa, tapi masalah luar biasa. Sehingga kapasitas kerohanian kita juga dituntut oleh Tuhan menjadi seorang rohaniawan yang luar biasa.
seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Ini ada seleksi alam, seleksi rohani yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan untuk mendapatkan kita sebagai emas murni, untuk kita berhak memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan. Jadi bukan hanya sekedar kita khawatir tentang masa depan kita di bumi ini, tapi jauh lebih khawatir kita diajak oleh Tuhan untuk boleh mengerti tentang sesuatu hal yang kita rebut dalam kehidupan yang sementara itu mahkota kekekalan. Nah, saya ingat Tuhan tidak pernah menjanjikan apa yang baik untuk selalu mulus dalam perjalanan hidup kita. Nah, seorang filosofi berkata di sini bahwa dikatakan di sini bahwa sebuah nyanyian yang pernah dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang terkenal yaitu Edward Chen, dia berkata, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai dia. Tuhan tidak pernah janji jalannya akan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan. Inilah konsep kehidupan kekristenan yang Tuhan tuntut dari saudara dan saya ketika kita masuk dalam dapur perapian atau proses yang terjadi hari-hari ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan baik-baik. Kondisi situasi yang kita hadapi hari-hari ini disebut dengan kesukaran. Tapi bukan berarti dengan kesukaran itu maka kita akan memble atau mungkin kita semakin ciut frustrasi bahkan putus asa. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang ilahi. Konsep apa yang sedang Tuhan ajarkan dan konsep hidup yang bagaimana yang saya harus miliki. Nah, di sini dikatakan di ayat 15 di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Nabi dia bicara tentang pertobatan. Pada saat itu Tuhan menemukan umatnya bangsa Israel, bangsa yang telah dia pilih itu telah lari dari jalur. Dia memungkiri Tuhan, bahkan dia terpengaruh dengan kondisi situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai manusia. Dia tidak memegang lagi prinsip-prinsip pengaruh Tuhan yang akan selalu menjadi patron dalam kehidupan mereka. Sering kita terperangkap dengan kondisi dan situasi yang ada di sekeliling kita. Namun adakah solusi jalan keluar yang pasti untuk bisa keluar dari masalah itu? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada suatu obat atau vaksin yang boleh menyembuhkan orang yang penyakit corona. Itu hanya untung-untungan kalau saya katakan dengan bahasa sehari-hari. Tapi yang jelas sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, hidup kita ini bukan untung-untungan dalam menghadapi masalah. Kita memiliki suatu kepastian bahwa Tuhan akan menolong saya. Nah, lewat apa kekuatan yang Tuhan berikan untuk menolong saya? Di sana dikatakan dengan bertobat. Bertobat itu suatu hal yang sering kita dengar. Orang masuk penjara supaya dia bertobat. Nah, sekarang mereka dalam tahanan secara manusiawi. Sekarang kita dalam tahanan secara rohani. Ada banyak konsep cara kehidupan kita yang melenceng, yang keluar dari kebenaran yang Tuhan ajarkan. Bertobat itu bukan hanya sekedar menyesal, tidak. Dan orang yang dipenjara semua pada menyesal ketika mereka masuk di hari pertama. Tapi setelah keluar, adakah buah pertobatan itu tinggal dalam hidup mereka? Dari sini kita bisa pahami bahwa pertobatan itu belum tentu menjadi sebuah milik kita pada saat kita hanya sebatas menyesal. Namun Tuhan inginkan kita untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk tidak kembali kepada rumah tahanan ini. Dan saya harus memiliki suatu perubahan dalam tingkah cara berpikir hidup saya, sehingga saya tidak akan pernah melakukan hal yang tidak benar itu lagi. Itu yang disebut dengan pertobatan. Tidak akan mengulangi lagi. Namun kebanyakan orang Kristen ingin mengulang lagi, saudaraku. Kalaupun di hati nuraninya dia berkata, aku tidak suka untuk masuk lagi dalam penjara itu. Nah, sekarang kita banyak menjadi tahanan-tahanan rohani. Kita masuk penjara duniawi, saudara. Untuk itulah Yesus datang membebaskan kita dari tahanan itu. Tapi sampai seberapa jauh kebebasan yang Tuhan anugerahkan untuk boleh mendidik atau mendewasakan diri kita untuk tetap tinggal dalam dunia pertobatan tersebut. Sehingga kalau Tuhan menegur kita hari-hari, belum tentu saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang guru huria atau sebagai seorang Kristen tidak memiliki sebuah batu sandungan dalam kehidupan saya. Tapi apakah batu sandungan masalah kesukaran itu akan membelenggu saya untuk tidak bebas
secara rohani. Sering kita menutupi kehidupan kita secara manusia untuk dikatakan dunia ini bahwa kita ini baik. Tapi ingat, kebaikan itu semu, tapi kebenaran itu akan jelas. Kebaikan itu bisa kita tutupi dengan sandiwara, dengan bertopeng. Tapi kalau kebenaran tidak bisa disembunyikan, itu akan terpancar dari kehidupan kita. Sehingga kalau dikatakan pertobatan ini adalah suatu bentuk sikap hati seseorang untuk mendamaikan pikirannya dengan hatinya. Hati ini ingin selalu berbuat baik, ingin mengasihi. Di hati ini Tuhan taruhkan sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Sebab Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus, adalah tempat tinggal saya, adalah alamat saya. Coba kita bayangkan. Kita renungkan dulu sejenak. Tuhan berkata bahwa hati kita ini, tubuh kita ini menjadi rumahnya. Adakah sesuatu yang tidak baik di rumahnya Tuhan? Tidak ada. Itu hati nurani kita. Tapi tiba-tiba muncul di pikiran kita hal-hal yang negatif. Ingin begini, ingin lakukan yang begini dan lain sebagainya. Sehingga pertobatan itu bicara tentang bagaimana kita mendamaikan hati kita dengan pikiran kita. Ini peperangan dalam satu tubuh manusia, dalam satu kehidupan manusia, bukan terhadap tetangga atau orang lain. Jadi ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita dengan hati nurani di mana Tuhan sedang berbicara, menegur, mengingatkan kita, itu hadiah yang Tuhan berikan, yaitu yang disebut dengan pertobatan. Nah, jadi bagaimana saya supaya kuat menghadapi segala tantangan? Damaikan pikiranmu dengan hatimu. Itulah kekuatan yang lebih luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, kemudian dikatakan di sini dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tinggal diam bukan berarti tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu. Ada yang harus kita kerjakan. Mari kita diam terhadap perkara-perkara dunia ini. Tapi kita ngomong, berteriak, berbisik, bersorak-sorai terhadap Tuhan. Terlalu banyak kita berkata-kata dalam kehidupan kita sehari-hari, meresponi segala keadaan yang mungkin mempengaruhi cara berpikir kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita hendak tutup mulutmu. Sehingga saudara dan saya hari-hari disuruh pakai masker, saudara. Kita dibatasi melalui mulut kita ini. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan tinggal diam bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Tapi diam dalam arti kita menghentikan sesuatu yang mungkin menjadi racun yang keluar dari hidup kita untuk mereka yang ada di luar sana diberkati melalui kehadiran kita. Nah, jadi renungkan baik-baik Bapak Saudara. Dikatakan di sini, bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Sering kita salah ngomong, sering kita bebas mengutarakan sesuatu yang membuat orang kesakitan, yang membuat orang luka. Apakah saatnya kita harus meneruskan hal itu? Nah, dengan new normal atau standar kehidupan yang baru ini, kita harus mampu, saudara. Kita tidak tahu sampai seberapa lama kita pakai masker. Kita tidak tahu sampai seberapa lama Tuhan membatasi kita untuk tidak bisa silaturahim satu dengan yang lain dalam konteks yang lebih akrab seperti yang kita lakukan. Tapi yang pasti kita sedang latihan, saudara. Kita sedang diajar, dilatih dalam konsep cara berpikir yang baru. Dan kemudian dikatakan di sini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Nah, terhadap masa-masa sukar kita butuh kekuatan. Tanpa kekuatan yang prima kita tidak akan bisa keluar dari masalah. Dan orang yang sedang mengalami keterpurukan atau masalah, dia akan mencari pertolongan. Dia akan membutuhkan sebuah kekuatan yang baru untuk dapat menyelesaikan dia punya masalah. Tetapi dalam pembacaan kita tadi dikatakan, kamu berkata, kata Tuhan kepada bangsa Israel, bukan. Kami mau naik kuda dan lari dengan cepat. Manusia itu menghadirkan sebuah solusi dalam kehidupannya supaya bisa menyelesaikan persoalannya. Tuhan mengingatkan bahwa tapi kamu enggan, kamu ragu. Kamu mendua hati. Nah, masyarakat atau rakyat itu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat dari masalah ini. Tetapi Tuhan berkata, maka kamu akan lari dan lenyap. Nah, ini. Kemudian dikatakan, katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Berarti tidak ada solusi.
Ketika manusia berupaya untuk membela dirinya, mempertahankan hidupnya, untuk melewati berbagai masalah dan kesukaran dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, maka dia tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Dikatakan dia 17.000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Itu dulu. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Nah, coba kita bayangkan. Dulu kita disegani orang, dulu segala persoalan bisa kita hadapi. Tapi hari ini persoalan kecil dengan ancaman 5 orang saja kita sudah kabur, saudara. Sampai kita sampai pengalaman ini menjadi hanya sebuah kenangan. Jadi hari-hari ini Tuhan ingin membuat suatu pengalaman baru antara Dia dengan kita. Tuhan tidak inginkan kita untuk boleh bersahabat dengan dunia ini. Disimbolkan dengan kursi kita yang saling berjauhan. Kita ingin bersahabat secara jujur, hati nurani dan kasih. Bukan kedekatan kursi saya dengan teman saya menunjukkan saya orang dekat. Bisa saja orang berjabat tangan cipika-cipiki, tapi di hatinya beda. Nah, dengan percaya, dengan diam dan percaya maka kekuatanmu akan ada. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa renungkan rencana Tuhan lewat kesukaran, masalah yang terjadi, bukan saja masalah pandemi, tapi masalah di tengah keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di hubungan kita satu dengan yang lain. Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin mengingat kita, menegur kita, menasihati kita untuk kembali kepada habitat surgawi yang paling awal sebagai umat ciptaan Tuhan dan milik satu-satunya daripada Kristus. Ini merupakan suatu hal yang sederhana, tapi ingat ini sangat penting. Kalau kita tidak mampu lagi untuk diberi kekuatan, tidak siap untuk menerima kekuatan Tuhan, kita akan dilindas oleh keadaan ini. Coba saudara bayangkan kondisi pandemi gelombang kedua di Cina. Mereka yang pertama sekali menemukan pandemi dan mengalami bencana ini. Tapi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa tuntaskan, bisa mereka selesaikan. Nah, ketika ini seakan-akan sudah terselesaikan, mereka anggap remeh. Tidak memenuhi koridor aturan yang telah digariskan. Tiba-tiba minggu yang lalu dari satu penderita yang positif muncul 159, kurun waktu 2 hari. Ini yang disebut dengan gelombang kedua, pandemi yang lebih dahsyat lagi. Kita teringat dengan sejarah ada pandemi dulu yaitu flu Spanyol tahun 1818. Ini flu Spanyol ini ternyata flu ini dikaitkan dengan daerah-daerah di mana mulai muncul. Ada flu Hong Kong, flu Singapura dan lain sebagainya. Nah, flu Spanyol ini dulunya membinasakan ada banyak orang. Karena dia melalui udara. Dia begitu eksplosif untuk melanda seluruh bangsa yang ada di Eropa. Bukan hanya 100.000 yang mati, jutaan orang saudara. Nah, ketika mereka keluar dari cengkeraman rasa takut khawatir ini, flu Spanyol ini seakan-akan sudah hilang, mereka berpesta. Mereka hura-hura saudara. Euforia mereka berlebihan. Menunjukkan sukacita bahwa flu itu telah berlalu, kita telah bebas, kita telah selamat, kita telah ditolong. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi. 2 kali lipat korban dimakan oleh flu Spanyol pada abad ke-18 yang lalu. Nah, hal itu supaya jangan terulang Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tinggal tenang, jangan terlalu berlebihan mengatakan bahwa Tarutung ini zona hijau. Tuhan tidak melihat warna hijau, merah dan kuning saudara. Tapi kita yang melihat keadaan kita. Sampai seberapa jauh kita meresponi kondisi daripada alam di sekeliling kita. Sehingga kita tetap diberikan Tuhan kekuatan untuk mampu menguasai diri. Tidak terpengaruh dengan apa yang kita saksikan hari-hari ini. Coba saudara bayangkan. Kalau di Medan seakan-akan sudah lupa dengan corona. Angkutan padat. Pasar-pasar tradisional juga belum tidak ada pengaruhnya. Seakan-akan tidak ada corona. Tarutung ini sudah mulai ke arah sana. Pak Tertuak sudah mulai menyanyi dari sore sampai malam. Bahkan pajak di Onan. Itu semua seakan-akan tidak ada corona. Saya bersyukur untuk mulai besok hari Senin di Sipahutar saya dapatkan kabar bahwa di Sipahutar Onan besok dijadwal berdesa.
Jam 8 sampai jam 10 dari desa ini. Jam 10 sampai jam 12 dari desa ini. Dia alokasikan semua sampai sore hari jam 6. Itu suatu tindakan yang bagus, melatih. Supaya jangan menumpuk dalam suatu kurun waktu yang tertentu. Kecamatan lain belum ada, apalagi Tarutung tidak ada itu, saudara. Jadi kalau kita hanya mengandalkan percaya tanpa kita tinggal tenang untuk menyikapi keadaan dan kondisi, untuk menerima segala petunjuk, nasihat yang diberikan kepada kita, kita akan habis. Ini tidak akan pernah selesai. Kita tidak tahu sampai seberapa lama pandemi ini akan melanda negeri kita ini. Ini kesukaran yang sangat-sangat begitu prinsipil di abad yang ke-21 ini. Ternyata hampir setiap abad ini harus dilalui oleh pandemi. Tiba giliran kita hidup hari ini, kita akan mengalaminya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memilih-milih orangnya, tidak. Memilih generasi, tidak. Tapi memang ini selalu diingatkan oleh Tuhan. Dalam kurun waktu tertentu, hai anak-anakku, di manakah engkau? Jangan sampai ketahuan apa yang telah Tuhan temukan bagi bangsa Israel. Mulut bangsa ini datang memuliakan aku, tapi hatinya jauh. Dia memakai jubah agamawinya, dia memakai toga agamawinya, dia memakai seremoni agamawinya, tapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mengajarkan kita hari-hari ini, bertobat dan tinggal diam di dalam Dia supaya kau selamat. Dengan tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatanmu. Nah, ini yang kita tangkap pada saat siang hari ini, saudara. Sehingga kita akan tetap berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, saudara. Ya, bagaimana kita untuk bisa kuat menghadapi masalah ini? Semakin nempel dan dekat dengan Tuhan. Jangan biasakan dirimu hanya mengikuti rambu-rambu yang digariskan secara kesehatan. Tapi ikutilah rambu-rambu yang digariskan oleh Tuhan supaya engkau sehat secara rohani. Memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang disediakan, apapun yang direncanakan oleh dunia ini, tidak sebiji rambut di kepalamu akan jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari renungkan baik-baik. Hari-hari ini tidak akan semakin baik. Dan kita akan terbiasa dengan kebiasaan ini, saudara. Mulai bulan 7 kita rencanakan ibadah di gereja yang sudah kita bangun di sini. Kapasitasnya lebih besar. Seakan-akan kita sudah tahu bahwa social distancing ini akan diberlakukan. Kalau mungkin kita di sini hanya muat 70 orang, di sana kita muat 120 orang. Malah mungkin Tuhan kehendaki kita tidak hanya 3 kali ibadah, bahkan sampai 5 hari ibadah. 5 kali ibadah dalam satu hari kita lakukan. Malah pemimpin kita dari Medan sarankan kepada saya, bila penting Pak Panggabean mulai hari Sabtu sampai hari Senin. Nah ini, karena apa? Konsep kehadiran kita di hadapan Tuhan bukan melihat harinya, bukan melihat waktunya. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan ketimbang 1000 hari di tempat lain. Sehingga kalau disuruh Tuhan kita membangun mesbah di rumah kita masing-masing, kita ingin hadir di hadapan Tuhan sepanjang hari. Kita ingin hadir untuk menghadap tahta Tuhan bersama dengan keluarga kita. Suatu konsep yang baru yang harus kita pelajari, kita pahami dan kita kerjakan. Bukan hanya sekedar slogan atau sekedar simbol formalitas menjadi OPD, orang dalam pencitraan, saudara. Tidak, tapi kita mau serius bahwa hari-hari ini Tuhan ingin memberikan sebuah kemampuan, kekuatan bagi saudara dan saya untuk mengalahkan rasa khawatir, rasa kegelisahan yang mungkin telah menyedot seluruh pemikiran kita, sehingga kita akan tetap bebas, merdeka, berhubungan dengan Tuhan tanpa dihalangi oleh COVID-19, tanpa dihalangi oleh aturan-aturan. Tapi yang jelas hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan hanya tercipta ketika saya melekat dengan Dia. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat siang hari, mengingatkan kami bahwa kami Tuhan tidak akan pernah menjadi lemah, khawatir ketika ada masalah, ketika ada pandemi. Tapi di satu sisi Tuhan sedang menyediakan kekuatan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu, orang-orang yang mau tinggal di hadirat-Mu, orang-orang yang mau diam atas segala perkataan-perkataan duniawi ini. Dan saatnya Engkau sebagai gunung batu, sebagai pelindung kami,
Dan Engkau akan hadir dalam setiap kesempatan di mana kami boleh beraktivitas, sehingga berkat-Mu tidak akan pernah terhalang. Berkat materi, berkat jasmani, dan berkat rohani, semua itu menjadi kepunyaan kami. Karena Tuhanlah yang menjadi juru selamat, penolong yang setia bagi setiap kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ini Bapa, yang hadir maupun yang ada di rumah-rumah. Beri kesempatan bagi orang-orang lansia untuk boleh beribadah sesuai dengan kerinduan hati mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka berduka hanya oleh karena posisi status mereka ada di rumah atau di luar gereja. Beri kesempatan bagi anak-anak kami Tuhan untuk boleh bertemu dengan Engkau dalam peribadatan biasa, sehingga anak-anak kami tidak merasa kehilangan Tuhan. Bahkan mereka akan dibuburkan oleh kehadiran Tuhan yang akan menganugerahkan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami teramat yakin tidak secara kebetulan ketika gereja ini Tuhan inginkan untuk mengembangkan pelayanan kami. Gereja kami masih dalam proses finishing Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Amen. Untuk kami bulan Juli ini akan beribadah memuji Tuhan di tempat yang baru. Amen. Sebab Tuhan kami luar biasa menyuruh kami untuk membangun rumah yang baru. Sementara kami tidak tahu bahwa ada social distancing yang harus kami patuhi. Sehingga lewat perkara-perkara surgawi yang Tuhan sediakan, kami akan tetap melangkah menuju kepada kebenaran yang sejati, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pengumuman GBI Tertung Kota Minggu 21 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara yang jemaat yang datang beribadah di GBI Tertung Kota. Dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara hadir kembali mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Pada ibadah kali ini kita akan memberikan persembahan pertama dan kedua sekaligus setelah ibadah selesai, yaitu persembahan umum, persepuluhan, pembangunan, diakonia, dan ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, yaitu pintu samping. Sambil jemaat beranjak pulang dan memberikan persembahan di pintu, kami ingatkan untuk setia menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari menara doa masih berjalan secara online yang akan live relay dari GBI Palembang pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa sementara ini masih dialihkan ke doa puasa online dari GBI Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu jam 10 WIB. Untuk jadwal raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah ini akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tertung Kota dan radio komunitas GBI Tertung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Pengumuman terakhir kami sampaikan seluruh warga jemaat dan tetap berdoa, kita imani penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Doaku, Engkau memberkati aku berlimpah
hatimu kepada Tuhan dan buka kedua tanganmu. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga, dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Kami minta Bapak Ibu semuanya keluar dari samping kiri saya, sekaligus memberikan persembahannya, dan kita tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.